Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Wasniati, nomor induk mahasiswa 2421101350. Saya guru madrasah di Milima Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan pada tahun 2025 pada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidimpuan. Pada hari ini, Jumat, tanggal 9 Mei 2025 akan melaksanakan video kreatif pembelajaran untuk uji kinerja PPG dengan materi Mukjizat Nabi Muhammad SAW pada kelas 3 Min 5 Pesisir Selatan, Sumatera Barat dengan model pembelajaran Student Center Learning, ceramah, diskusi, dan brainstorming. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitunya Garuda Pancasila. Semua anak ibu disilakan berdiri. Itulah salah satu lagu nasional yang kita nyanyi, karena itu Garuda Pancasila. Sekarang kita masuk pelajaran kita sekarang apa namanya SKI? Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, minggu kemarin anak ibu sudah belajar tentang Wahyu kedua. Siapa anak ibu yang tahu apa itu Wahyu yang kedua? Ada yang tahu? Nah, surat Al-Mudah ayat berapa? Nah, ayat 1 sampai tuh ya hebat dong ya. Yaitu Wahyu yang kedua itu adalah surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai tuh 7. Pada saat turunnya surah Al-Mudaththir ini sempat dia terhenti beberapa hari. Pada saat itu Nabi Muhammad dia merasa sedih dan kecewa. Kenapa? Karena beliau merasa ragu apa yang beliau alami. Sesudah itu, dengan terhentinya penurunan wahyu yang kedua surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, itu maka disebut dengan Fatratul Wahyi. Apa itu Fatratul Wahyi? Ada yang pernah tahu nggak? Apa itu Fatratul Wahyi? Yaitu masa berselangnya disebut juga dengan masa berselang wahyu. Apa itu masa berselang wahyu? Yaitu pada saat itu sempat wahyu itu terhenti beberapa hari lamanya. Itu wahyu yang kedua. Nah, itu adalah pelajaran kita yang minggu yang lewat. Sekarang pelajaran kita yaitu tentang mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mukjizat. Nah, ya siapa berdia ya silakan ibu. Kejadian luar biasanya diberikan oleh Allah kepada Nabi. Ya, kejadian yang luar biasa yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Ya, kita anak ibu berdia. Berarti itulah pengertian dari mukjizat. Bisa menyebutkan salah satu mukjizat dari Nabi. Ada enggak? Ya, Fatan, silakan Fatan. Yaitu Nabi Musa, yaitu mukjizatnya dapat membelah lautan. Sekarang anak ibu perhatikan dulu video. Ya, kita tonton semuanya dulu ya. Ini sesuatu yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sesuatu yang luar biasa
para nabi itu disebut mukjizat. Jadi, mukjizat itu artinya sesuatu yang luar biasa pada diri nabi dan rasul yang tidak dapat dimiliki atau ditiru oleh manusia biasa. Mukjizat diberikan kepada nabi dan rasul yang memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menyampaikan ajaran Islam. Fungsi mukjizat bagi para nabi dan rasul adalah untuk membuktikan kepada umatnya bahwa dia adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat itu hanya dapat terjadi pada saat-saat yang sangat diperlukan. Misalnya, ketika Nabi Musa dan kaumnya terdesak oleh tentara Fir'aun di tepi Laut Merah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar Nabi Musa mengumpulkan tongkatnya ke laut. Kemudian terbelahlah laut itu sehingga Nabi Musa dan kaumnya dapat menyeberangi laut dengan selamat. A. Bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sejak kecil tidak pernah menyembah berhala. Beliau juga tidak makan daging hewan yang disembelih untuk kurban kepada berhala, sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Arab waktu itu. Akhlak beliau berbeda dengan anak-anak dan para pemuda lainnya. Beliau tidak suka minum-minuman yang memabukkan, tidak pernah berjudi, dan tidak pernah berfoya-foya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW diajak oleh kakeknya Abdul Muttalib pergi ke Ka'bah untuk menyembah berhala. Namun, beliau menolak ajakan kakeknya tersebut dengan sopan dan lemah lembut. Walaupun waktu itu beliau masih berusia 8 tahun. Sebagai manusia yang akan menjadi pembimbing dan pemimpin umat, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat berjiwa besar, cerdas, halus perasaannya, dan kuat ingatannya. Beliau sangat memperhatikan keadaan masyarakat di sekitarnya. Beliau mengetahui kerusakan orang bangsanya dan menyadari keutuhan agamanya. Beliau juga sangat prihatin menyaksikan akhlak dan tingkah laku bangsa Arab yang telah jauh menyimpang dari ajaran yang benar. Oleh karena itu, beliau mulai bertahanus atau mempersiapkan diri untuk mencari petunjuk agar dapat mengatasi berbagai persoalan di tengah-tengah kaumnya. Untuk itu, dipilihnya tempat yang sepi dari keramaian, yaitu Gua Hiro, sebuah gua kecil dan sempit di Jabal Nur. Di gua inilah beliau berkhalwat dan beruzlah, yaitu menyepi. Beliau tafakur, memikirkan kaumnya dengan harapan mendapat petunjuk dari Tuhan sebagai jalan keluar dalam mengatasi persoalan kaumnya tersebut. Akhirnya, pada suatu malam yang penuh kemuliaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus mengangkat beliau sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk seluruh umat manusia. Hal ini merupakan salah satu bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW dan membuktikan pula bahwa beliau benar-benar seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran yang benar, ajaran yang akan membawa manusia selamat di dunia dan di akhirat. B. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Seperti yang telah kami pelajari, setiap nabi diberi mukjizat karena setiap nabi dan rasul dalam menjalankan tugas menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mendapat rintangan dan tantangan dari orang-orang yang memusuhinya, yaitu untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Keempat, menjadi pengingat atau artikel dan pengobat atau asyifa bagi kaum muslimin yang membacanya. 5. Membaca Al-Quran adalah ibadah sehingga berpahala bagi yang membacanya maupun bagi yang mendengarkannya. Masih banyak lagi keistimewaan Al-Quran. Cobalah kamu rasakan, kamu tidak akan merasa bosan membaca maupun mendengarkan bacaan Al-Quran. Hal tersebut karena Al-Quran adalah mukjizat luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin melalui Nabi Muhammad SAW. Contoh mukjizat lainnya terjadi ketika pasukan Quraisy dan sekutunya sedang mempersiapkan penyerangan terhadap kota Madinah. Rasulullah SAW pun bermusyawarah untuk menahan pasukan Quraisy itu. Atas usul dari seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, kaum muslimin membuat benteng pertahanan berupa sebuah
Di pintu masuk kota Madinah, kaum muslimin pun menjalani parit sepanjang hari. Rasulullah SAW juga ikut bekerja bersama kaum muslimin lainnya. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh meskipun sambil menahan lapar karena persediaan makanan kaum muslimin sudah sangat minim. Seorang sahabat bernama Abu Talha ingin memberitahukan kepada Rasulullah SAW tentang kelaparan yang diderita kaum muslimin karena ada yang mengganjal perutnya dengan sebuah batu. Namun ia tidak jadi mengadu setelah ia melihat Rasulullah SAW mengganjal perutnya dengan dua batu karena menahan lapar. Pada saat mencari parit itu, kaum muslimin mengalami kesulitan karena terhalang oleh sebuah batu yang besar dan keras. Mereka menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Beliau pun bangkit membawa beliau, walaupun perutnya masih diganjal dengan batu karena 3 hari beliau tidak makan apapun. Dengan membaca Bismillah, beliau hantarkan ke batu besar tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, batu itu hancur berkeping-keping sehingga kaum muslimin dapat melanjutkan iman. Tetapi ia tidak berani membantah Rasulullah SAW. Dengan wasiat Rasulullah SAW, semua pekerja dapat makan dengan kenyang, sementara daging dan roti masih cukup banyak. Setelah semua pekerja itu makan, barulah Rasulullah SAW makan. Saudara perempuan An-Nu'man bin Bashir datang dengan membawa kurma sebanyak 2 kepal tangan untuk bekal ayah dan pamannya. Ketika melewati Rasulullah SAW, kurma itu diminta oleh Rasulullah SAW, lalu beliau menaburkannya di atas helai kain. Kemudian Rasulullah SAW memanggil para pekerja yang jumlahnya sekitar 1.000 orang itu, dan mereka pun makan kurma itu. Kurma itu terus bertambah sehingga semua pekerja dapat makan kurma tersebut. Baiklah anak-anak haji yang soleh dan soleha, setelah menyimak video pembelajaran pada SKI kelas 5 kali ini, Abi berharap anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Pesan Abi, tetap semangat belajar di rumah, selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semua anak ibu sudah menyaksikan video tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Apa tadi namanya mukjizat? Apa tadi namanya mukjizat? Kelebihan dan keistimewaan yang hanya dimiliki oleh Nabi dan Rasul, yang tidak bisa dimiliki oleh orang hanya Nabi dan Rasul yang memiliki kelebihan dan keistimewaan. Apa saja dari bukti-bukti atau mukjizat pada Nabi? Apa saja tadi buktinya tentang mukjizat pada Nabi? Mengenal laut. Apa lagi? Pada Nabi Muhammad, kitab Al-Quran merupakan yang paling sampai biasa bagi Nabi Muhammad. Sesuai kamu lagi. Apa tadi nak? Perjalanan Isra Mi'raj. Apa lagi nak? Ada yang lagi? Kenapa mukjizat itu hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul? Ya, bagus ya. Kenapa diberikan mukjizat itu hanya kepada Nabi dan Rasul? Karena Nabi dan Rasul dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyebarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan mendapat rintangan, tantangan, cobaan dari kaum-kaum yang memusuhi. Siapa kaum-kaum yang memusuhi? Yaitu kaum kafir yang tidak mau mengikuti ajaran
Islam, yang tidak mau memeluk ajaran Islam. Makanya dengan diberikan mukjizat kepada Nabi dan Rasul, tujuannya adalah untuk menyebarkan agama Islam karena banyak tantangan, rintangan dan ancaman dari orang yang memusuhi beliau. Itulah tujuannya diberikan mukjizat hanya kepada Nabi dan Rasul. Ya kan? Kan tidak semua orang yang bisa memiliki mukjizat kan? Tidak. Tetapi mukjizat itu dia akan datang dan muncul pada saat-saat yang sangat diperlukan. Contohnya tadi Nabi yang membelah laut, yaitu Nabi Musa. Ketika dia dikejar oleh siapa? Oleh Firaun. Beliau Nabi Musa ini membelah laut kan dengan tongkat. Itu ketika bisa menjadi berarti mukjizat itu datang dan muncul pada saat-saat tertentu yang sangat diperlukan. Ya, anak ibu, sekarang soal berkelompok sudah dibagikan kan? Jawabannya kan buat. Iya, nanti hasil diskusinya akan dipresentasikan ke depan.
Nabi Muhammad SAW. Mukjizat artinya adalah kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Tujuannya diberi mukjizat karena Nabi dan Rasul dalam menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi tantangan, cobaan dan ancaman dari orang-orang yang memusuhi beliau, yaitu orang kaum kafir Quraisy. Macam-macam mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yang pertama itu ada membela bulan menjadi dua bagian. Sesudah itu memperbanyak makanan yang sedikit agar dapat dimakan jumlah yang lebih banyak. Yang selanjutnya yaitu perjalanan Isra Mi'raj. Selanjutnya itu dapat menyembuhkan berbagai penyakit dengan hanya berdoa dan mengusap bagian yang sakit. Dan mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar itu adalah kitab suci Al-Quran. Nah, untuk tugas anak ibu selanjutnya yaitu kerjakan nanti latihan pada halaman 92.